Untuk sesi ini kita akan membahas tentang diagram konteks. Jadi, dimulai dengan diagram konteks yang merupakan level tertinggi, diagram yang menggambarkan hubungan antar sistem dengan entitas di luar sistem merupakan sistem secara keseluruhan. Nah, contoh dari diagram konteks itu adalah seperti ini. Di sini menggambarkan ada dua entitas yang berada di luar sistem, yaitu peminjam dan pimpinan. Nah, di sini si peminjam ini dia terlibat dalam proses sistem peminjaman buku. Jadi sistem peminjaman buku ini adalah proses yang global ya. Kan sistem peminjaman buku itu mungkin ada pengelolaan master, kemudian ada pengelolaan transaksi peminjaman sama pengelolaan laporan. Nah, kalau di diagram konteks ini, dia merupakan sistem global. Jadi, yang mau dibuat itu sistem apa, itu dituliskan di sini. Nah, di sini peminjam itu dia menyetorkan datanya dia sendiri dan buku yang diperlukan. Nah, yang perlu diingat sekali lagi bahwa ini tidak berarti sistem peminjaman buku di sini bisa diakses oleh peminjam. Hanya karena peminjam di sini menyetorkan data peminjam dan buku yang diperlukan. Ingat bahwa dia adalah entitas di luar sistem. Jadi, kalau misalkan di sini yang input itu adalah admin, admin itu bisa dapat data tentang peminjam dan data tentang buku yang mau dipinjam, itu dari siapa sih? Kan dari peminjam. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu diingat bahwa ini bukan aktor di dalam sistem, tetapi pemegang dari data tersebut. Nah, terus kemudian dari proses sistem peminjaman buku ini, si peminjam itu mendapatkan informasi buku, maksudnya dia mendapatkan bukunya sama mendapatkan informasi soal buku. Entah informasi, kan kalau kita minjem itu kan ada maksimal harus dikembalikan kapan kayak gitu ya. Nah, yang dimaksud informasi buku juga mencakup tentang itu. Nah, terus kemudian dari proses ini dia juga bisa menghasilkan laporan, di antaranya untuk ditujukan ke pimpinan. Dan ini nanti yang memegang itu adalah pimpinan. Entah nanti laporannya itu mau diakses lewat sistem, atau nanti admin yang mencetak kemudian memberikan hard file-nya ke pimpinan. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada diagram berjenjang atau HIPPO. HIPPO ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar fungsi secara hierarkis. Nah, jadi seperti ini ya, dari sistem peminjaman buku tadi ternyata ada 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah proses pengecekan peminjaman, kemudian pengecekan buku, dan pencatatan peminjaman. Nah, ternyata di sini ada 3 proses. Nah, di mana masing-masing proses ini ternyata ada subproses yang lain. Misalkan dalam pengecekan pinjaman itu kita perlu ngecek anggota, kemudian pencatatan keanggotaan. Kalau misalkan dia sudah anggota, berarti dia bisa meminjam, tapi kalau tidak anggota berarti harus dicatat dulu sebagai keanggotaan. Nah, gambaran situasinya seperti itu ya. Nah, terus kemudian pengecekan buku. Nah, ternyata di sini ada proses lagi, yaitu pengecekan buku dan pengecekan buku. Oh, ini mohon maaf, ini ada 2, tapi ini sebenarnya adalah pencatatan buku. Yang 2.2 ini pengecekan buku dan pencatatan buku. Nah, terus kemudian yang ketiga ini ada pencatatan peminjaman dan pencatatan pengembalian. Nah, gitu ya. Jadi dia menggambarkan hubungan antar fungsi secara hierarkis. Nah, kemudian yang selanjutnya DFD level 0 ini merupakan proses yang ada di dalam sistem berupa pecahan dari diagram konteks. Nah, diagram 0 merupakan rincian dari diagram konteks. Nah, tadi ada peminjam,
Iya kan, peminjam itu dia akan masuk ke 3 proses. Kan tadi di diagram HIPO ada 3 proses ya. Ada pengecekan peminjaman, pengecekan buku, dan pencatatan peminjaman. Nah, di sini dia juga terhubung dengan 3 proses, guys. Ada pengecekan peminjaman, pengecekan buku, dan pencatatan peminjaman. Nah, yang mana si peminjam ini dia akan menyetorkan data dia, data peminjam ke pengecekan peminjaman. Nah, ternyata tidak hanya dia nih yang setor data peminjam ke proses ini, tetapi data yang sudah ada. Kan ini perlu ngecek dia sudah ada anggota apa enggak kan. Nah, berarti dia kan ada data store. Jadi data yang sudah data yang sudah ada di perpustakaan itu juga terlibat dalam pengecekan peminjaman supaya bisa diketahui apakah identitas ini itu sudah pernah jadi anggota di kita atau belum. Nah, terus kemudian ada pengecekan buku. Di sini peminjam itu akan menyetorkan data buku yang diperlukan. Nah, setelah dicek bukunya kan ada informasi bukunya tuh. Nah, kemudian dia diberikan oleh peminjam. Nah, tentunya di sini di sistem peminjamannya itu, di sistem informasinya itu dia melibatkan data buku yang sudah tersimpan di sistem yang sebelumnya. Gitu kan kadang peminjam itu, Mbak saya mau pinjam buku tentang pemrograman PHP dengan framework Laravel gitu kan. Nah, terus kemudian dia kan ngecek dulu nih bagian peminjamannya. Dia akan ngecek dulu apakah buku itu ada dan available untuk dipinjam. Nah, untuk ngeceknya itu kan kita harus menggunakan data buku yang sudah pernah ada atau yang sudah pernah disimpan oleh bagian peminjaman yang sebelumnya. Nah, untuk kemudian dia menghasilkan informasi buku yang akan diterima oleh peminjam. Nah, yang selanjutnya itu untuk proses pengecekan peminjaman dan pengecekan buku itu masuk ke dalam proses yang selanjutnya, yaitu pencatatan peminjaman. Nah, di mana kita tahu ya, kalau pencatatan peminjaman itu yang dicatat adalah data peminjamnya dan data buku yang dipinjam. Otomatis setelah proses pengecekan peminjam, nah kemudian sama pengecekan buku, dia akan masuk ke pencatatan peminjaman. Nah, dari proses pencatatan peminjaman ini, dia akan menghasilkan data peminjaman, data store peminjaman. Nah, data store peminjaman ini dia juga berasal gitu ya, bukan berasal nih. Dia membawa data yang pertama adalah data peminjam yang masuk ke proses pengecekan peminjam dan data buku yang masuk ke pengecekan buku. Jadi, data peminjaman yang ada di sini di dalamnya itu sudah include data peminjam dan dia sudah include data buku. Itu ya. Nah, DFD ini dia juga terhubung dengan basis data sebenarnya. Nah, nanti untuk kalian bisa melihat bagaimana konsistensi antara DFD dengan basis data, nanti silahkan kalian lihat di video yang selanjutnya. Ada petunjuk teknis bagaimana DFD dan basis data itu bisa konsisten. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan DFD yang selanjutnya, yaitu diagram level 1. Kalau yang tadi kita berbicara level 0, level 0 itu kita mengeneralisasi seluruh proses yang ada dalam sub-sub proses gitu kan. Nah, kalau level 1 itu kita menjabarkan proses yang ada di DFD level 0 tadi. Nah, misalkan gini, di DFD level 0 itu kan ada 3 proses. Proses yang pertama pengecekan peminjam, kemudian pengecekan buku, dan pencatatan peminjaman. Nah, ketiga proses ini nantinya akan kita deskripsikan atau definisikan di DFD level
1. Jadi nanti ada 3 DFD level 1. Yang pertama DFD level 1 pengecekan peminjam, yang kedua DFD level 0 pengecekan buku, dan yang ketiga adalah DFD level 0 pencatatan peminjaman. Nah, kemudian ini ya, yang pertama akan kita bahas dulu yang pengecekan peminjam. Nah, di mana pengecekan peminjam itu ada 2 proses yang sudah diidentifikasi di diagram HIPPO atau diagram berjenjang. Kita lihat lagi ya. Nah, misalkan ini, bentar. Nah ini di diagram berjenjang atau HIPPO, ini proses yang pertama adalah pengecekan peminjaman. Sementara level 1 atau subprosesnya itu adalah pengecekan keanggotaan dan pencatatan keanggotaan. Nah, ini nanti yang akan digambarkan di DFD level 1. Nah, kemudian nanti di proses pengecekan buku, berarti di DFD level 1-nya itu ada pengecekan buku dan ada, mohon maaf ini bukan pengecekan buku ya, tetapi pencatatan buku. Nah, terus kemudian yang selanjutnya di pencatatan peminjaman berarti ada pencatatan peminjaman dan ada proses pencatatan pengembalian. Nah, kita balik lagi ke DFD level 1 ini, di mana pengecekan keanggotaan ini dilakukan oleh peminjam, yakni peminjam itu dia menyetorkan data dia sendiri ke dalam proses ini. Nah, kemudian setelah itu data peminjam itu akan diproses dalam proses pencatatan anggota. Jadi kan kalau ada orang minjem itu dicek dulu dia sudah menjadi anggota atau belum. Kita ngeceknya di mana? Di data peminjaman yang sudah kita punyai. Nah, kalau misalkan data peminjam itu belum ada, berarti dia kan dicatat dulu, ya kan? Dicatat dulu sebagai anggota. Nah, di mana yang pencatatan anggota ini dia akan disimpan ke dalam data store yang bernama peminjam. Data store yang menyimpan seluruh data peminjam. Nah, jadi di sini ada data peminjam, dia bisa masuk ke proses pengecekan keanggotaan. Ini artinya saat kita ngecek keanggotaan seseorang, gitu kan, itu kan kita akan mengambil atau memanggil data-data peminjam yang sudah ada. Nah, makanya ini juga terlibat dalam proses pengecekan anggota. Jadi ilustrasinya gini loh, peminjam ini misalkan saya mau minjem ke sebuah perpustakaan. Nah, data peminjam akan saya setorkan. Saya Hanifah Permatasari mau meminjam sebuah buku. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah Hanifah itu sudah pernah terdaftar di perpustakaan? Maka perpustakaan itu akan mengecek di data peminjam ini. Gitu. Makanya di sini data peminjam dia masuk ke proses pengecekan keanggotaan. Nah, sementara untuk yang pencatatan anggota itu dia uh, akan menghasilkan, bukan menghasilkan ya, tetapi dia akan menunjuk ke peminjam. Artinya di sini data anggota yang sudah dicatat itu masuk ke data store peminjam. Tuh, jadi seluruh data peminjam bisa tercover di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya ada langkah membuat DFD. Nah, di sini saya mencontohkan tahap-tahap menggunakan Microsoft Office Visio. Nanti bisa disimak di PDF yang ada di e-learning. Cuman kalau misalkan di sini ada mahasiswa yang mau membuat dengan selain software Visio itu sangat diperbolehkan mengingat toolsnya di sini juga ada banyak yang nggak terbatas cuman satu yaitu Visio aja. Gitu. Oke, silahkan next ke video secara teknis DFD itu seperti apa di part yang selanjutnya ya.